Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi hari ini bareng Nanang. Nah, hari ini saya akan membahas tentang eh, job detail dari seorang database administrator atau DBA ya. Nah, tapi sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe, diklik dulu ya tombol subscribe yang ada di bawah video ini ya, agar channel ini semakin berkembang dan menghadirkan konten-konten berkualitas seputar dunia IT. Nah, mungkin kamu saat ini ingin melamar pekerjaan sebagai database administrator ya, atau eh, kamu eh, saat ini juga berprofesi sebagai database administrator. Nah, saya nggak tahu kamu menggunakan database eh, manajemen software yang apa ya. Kamu bisa menggunakan SQL Server, kemudian bisa menggunakan Oracle, bisa menggunakan DB2 dari IBM atau MySQL dan database lainnya ya. Tapi semua pekerjaan ya dari seorang database administrator ya, detailnya itu sama ya. Nah, kita akan lihat apa saja job desk atau urian pekerjaan dari seorang database administrator. Yang pertama itu adalah installation, configuration, administration, maintenance, dan troubleshooting ya DBMS software, including upgrade software service packs, hotfix, and patch. Jadi seorang administrator tugasnya dia akan melakukan instalasi, kemudian konfigurasi, administrasi, maintenance, dan troubleshooting DBMS softwarenya. Jadi termasuk juga dia melakukan upgrade kalau ada versi terbaru dari database server tersebut yang memang harus di-upgrade ya. Kemudian kalau misalkan ada hotfix juga atau patch ya, seperti itu. Jadi ini tugas utama seorang database administrator. Terus yang kedua, itu make sure database server DBMS license comply with DB vendor, yaitu server and user card. Nah, karena database server ini kamu gunakan di lingkungan production, maka tentu saja softwarenya itu harus punya lisensi ya. Nah, kalau biasanya sekarang itu lisensi database server itu adalah per core ya, dihitungnya per core. Nah, kamu pastikan dulu dengan vendor kamu, apakah Oracle atau Microsoft ya, bagaimana kebutuhannya. Jadi kamu bisa nentukan nanti mau beli berapa core license-nya. Kemudian juga ada yang menggunakan user call dan sebagainya. Nah, itu kamu harus pastikan bahwa software DBMS kamu itu berlisensi ya, jangan sampai menggunakan software bajakan untuk lingkungan production ya. Ini adalah job desk kedua. 3, ini contacting database vendor for technical support. Jadi kalau kamu mengalami kesulitan teknis dengan DBMS tersebut, kamu bisa menghubungi ya ke vendor yang bersangkutan ya untuk minta support seperti itu ya. Karena kenapa supportnya sudah dibayar ya pada saat kamu membeli uh, lisensi tersebut ya, lisensi database tersebut. Jadi pastiin kamu menghubungi vendor kalau mengalami kesulitan teknis ya berhubungan dengan penggunaan database tersebut. Nah, yang keempat itu kamu melakukan capacity planning ya, artinya mengalokasikan sistem storage ya dan merencanakan kebutuhan storage untuk sistem database-nya. Nah, jadi kamu mulai menghitung berapa kebutuhan storage atau hard disk yang dibutuhkan untuk database kamu ya. Tentu saja ini disesuaikan dengan besar datanya saat ini dan juga nanti perencanaan per tahunnya itu bertambah berapa kebutuhannya. Yang kelima, itu membuat arsitektur untuk database HA. Jadi kalau kamu bekerja di perusahaan-perusahaan yang besar ya, enterprise, nah ini database-nya tentu harus high available ya. Jadi kita harus menggunakan clustering ya, kemudian menggunakan berbagai teknologi yang sudah disediakan oleh database vendor tersebut. Seperti itu. Nah, yang keenam
monitoring and optimizing the performance of database. Nah, sebagai DBA kamu harus rutin untuk mengawasi dan mengoptimalkan kinerja dari database tersebut. Jadi misalkan kalau ada query lambat dan sebagainya, nah ini perlu dioptimalkan seperti itu. Yang ketujuh itu merencanakan untuk backup dan recovery database. Jadi kamu harus tahu bagaimana strategi untuk melakukan backup dari database dan juga recovery dari database tersebut ya kalau terjadi problem. Nah, yang ke-8 itu lanjutan dari yang ke-7 itu backup, restore, and archive database. Jadi kamu harus melakukan pekerjaan ini rutin, baik itu harian, mingguan, bulanan, ataupun tahunan ya. Jadi melakukan backup, restore, and archive. Yang 9, mengelola data yang sudah di-archive. Yang berikutnya itu adalah memodifikasi struktur database ya sesuai kebutuhan dari informasi yang diberikan oleh developer aplikasi. Jadi kamu harus bekerja sama ya dengan programmer karena programmer memanfaatkan database yang ada di sistem kamu ya. Yang 11 itu mengelola dan memonitoring replikasi data. Jadi kalau misalkan ada 2 database server dan datanya direplikasi, nah kamu harus melakukan pengelolaan dan monitoring ya. Nah, yang ke-12 itu kamu mendaftarkan user dan mengelola sistem security. Jadi user ditentukan haknya mana database yang bisa diakses, kemudian table apa saja yang bisa diakses dan sebagainya. Itu kamu atur di sini ya. Nah, yang ke-13 itu mengontrol dan memonitoring user akses ke database. Jadi ke user itu harus dipantau apa saja yang dia lakukan di sistem ya, di database kamu. Dan yang terakhir itu membuat berbagai report ya dengan melakukan query dari database ya sesuai kebutuhan seperti itu. Nah, inilah 14 job desk dari seorang database administrator. Nah, buat kamu mungkin yang belum tahu profesi database administrator bisa lihat video saya yang sebelumnya ya. Itu mengenal profesi database administrator. Nah, mungkin itu dulu ya teman kita hari ini membahas tentang job description untuk seorang database administrator. Nah, buat kamu yang udah nonton video ini, kamu bisa kasih like, kemudian komen kamu tentang video ini. Saya tunggu dan bagikan video ini ke teman-teman kamu biar mereka juga belajar apa yang kamu tahu. Dan pastiin kamu kunjungi blog saya, linknya di video ini juga. Dan buat kamu yang belum subscribe, diklik dulu ya tombol subscribe-nya dan bunyikan bell-nya. Jadi kalau ada video baru dari saya itu akan langsung muncul notifikasinya di YouTube kamu. Oke, makasih, sampai jumpa kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.